Selamat pagi semuanya, rekan-rekan Lab DSP MC ITB. Kemarin kan kita ada diskusi santai lah sebenarnya ya antara kawan-kawan ini terkait kawan-kawan yang menguji atau mengevaluasi artefak layanan TI yang sudah dibuat gitu loh. Nah, pengujian itu kan biasanya mesti kuantitatif ya, pakai statistik. Nah, kadang kita kebingungan memilih uji yang mana yang tepat untuk evaluasi artefak kita gitu kan. Entah itu modelnya kah, algoritmanya kah, atau performanya kah, dan lain-lain. Nah, kalau mengenai parameter pengujian mungkin kita bahas di Q&A aja ya, karena biar bisa sharing dengan, eee, kita masing-masing di sini, apa yang mau ditanyakan terkait dengan misalkan, "Oh, saya mau uji performa kondisi seperti ini, maka uji statistik yang digunakan seperti apa?" Gitu ya. Tapi yang saya akan jelaskan dulu ini adalah, 7 tahapan umum yang digunakan oleh semua uji statistik yang ada gitu. Mau datanya jenis apapun, mau parameter yang diuji jenis apapun, semuanya sama. Supaya kita dapat, outline-nya dulu. Oke, next. Nah, jadi, uji statistik itu intinya kita menguji apakah suatu kondisi itu, eee, sesuai dengan hipotesis awalnya atau tidak. Hipotesis awal ini hipotesis nol, itu biasanya, dilihat dari kita ketika literatur review. Kan kita literatur review nanti akhirnya kita merumuskan suatu hipotesis kan, hipotesis penelitian. Nah, hipotesis nol ini biasanya nanti dikaitkan erat dengan, hipotesis, penelitian tadi gitu. Nah, hipotesis nol itu selalu didasarkan pada asas praduga tak bersalah. Jadi konsepnya seperti konsep pengadilan ya. Kalau belum ada barang bukti, belum bisa diputuskan bersalah. Nah, bedanya kalau di uji statistik, kalau belum ada data, belum bisa diputuskan hipotesisnya benar atau salah gitu. Jadi selalu didasarkan pada asas praduga tak bersalah. Ini yang perlu kita camkan betul gitu kan. Nah, asas praduga tak bersalah dalam uji hipotesisnya ada 2 jenis. Bisa untuk uji parameter dan uji distribusi data. Nah, untuk uji parameter itu misalkan mu ini bisa kita ganti misalnya rata-rata, power usage misalnya atau rata-rata, eee eee, epoch time atau apapun itu ya terkait dengan layanan TI gitu kan. Itu kita bisa definisikan sesuai dengan penelitian kita masing-masing. Nah, nilai nilai parameternya itu akan selalu sama dengan mu T. Mu T itu adalah nilai yang kita definisikan sesuai dengan penelitian kita. Misalkan kita menganggap bahwa performa yang bagus itu adalah rata-ratanya di atas 5, misalnya gitu ya. Rata-rata power usage-nya di atas 5%. Maka kita harus menguji apakah, yang kita teliti itu di bawah 5% atau di atas 5%. Nah, jadi mu T itu tuh yang 5%-nya tadi gitu. Jadi sesuai dengan penelitian terdahulu. Tapi umumnya biar gampang di statistik, itu biasanya mu T itu sama dengan nol. Nol ini apa artinya? Berarti, rata-ratanya itu ada harganya, ada nilainya. Kalau dia tidak sama dengan nol berarti ada harganya, kalau dia sama dengan nol berarti tidak ada harganya atau tidak ada dampaknya atau tidak ada nilainya gitu. Jadi mu T sama dengan nol itu biasanya bentuk general, tapi kalau misalkan kawan-kawan sudah punya literatur yang terdahulu menyatakan misalkan bahwa, oh rata-rata waktu konsumsi baterai ketika menguji, sistem yang saya bangun adalah minimal 5%, berarti hipotesis nolnya apa? Rata-rata lebih besar sama dengan 5%. Jadi ini bisa dimodif sesuai dengan hipotesis penelitian. Nah, ada lagi satu lagi, selain untuk uji parameter, kita juga biasanya pakai untuk uji distribusi data. Nah, kalau untuk uji distribusi data semuanya mengikuti distribusi tertentu. Itu asas praduga tak bersalahnya. Jadi kita sebelum ada data yang membuktikan bahwa dia tidak mengikuti distribusi data itu, dia dianggap mengikuti distribusi tertentu. Contohnya apa? Kalau, rekan-rekan pernah dengar, uji normalitas data. Sering tuh ya, "Aduh dataku nggak normal, gimana nih? Jadinya akhirnya seperti ini," gitu. Nah, ya
normalitas data itu salah satu hal yang sangat ditekankan di statistik karena menurut ilmu statistik, sebagian besar fenomena di alam semesta itu mengikuti distribusi normal. Sehingga ada baiknya kalau kita mengerjakan suatu data itu, datanya mengikuti distribusi normal. Tapi kalau nggak mengikuti distribusi normal gimana? Nanti ada solusinya. Kita akan share ada jenis-jenis uji statistik yang bisa digunakan untuk data yang tidak memenuhi distribusi normal gitu. Oke, kemudian tahap kedua adalah menentukan uji hipotesis alternatif atau HA. Jadi hipotesis alternatif lawan dari hipotesis nol, singkatnya seperti itu. Misalkan power usage kita tadi hipotesis nolnya adalah rata-rata penggunaan baterai atau power usage itu adalah yang ideal lebih besar sama dengan 5%. Maka H alternatifnya adalah hipotesisnya kurang dari 5% gitu. Dan seterusnya. Nah, terus selain itu kita juga untuk tahap berikutnya kita menentukan tingkat kesalahan. Nah, tingkat kesalahan ini kadang-kadang bahasanya dalam beberapa buku taraf nyata, kadang galat gitu, paling sering galat, galat tipe 1, galat tipe 2 gitu. Lebih sering lagi, dibuatnya tuh kalau bahasa Inggris level of significance, biasa di paper-paper. Nah, tingkat kesalahan ini adalah tingkat yang akan kesalahan yang akan kita gunakan untuk dasar kita mentoleransi kesalahan pengujian yang kita lakukan. Karena dalam statistik selalu, eee, dipandang bahwa tidak ada yang 100% korek gitu, selalu ada error. Nah, tapi error ini seberapa besar mau kita toleransi, itu yang harus kita tentukan juga sebelum kita menguji, hipotesis itu. Nah, ini rekan-rekan ada tabel di sebelah kiri kita. Ada tolak H0 atau H0 tadi, ada terima H0. Ada H0 benar dan H0 salah. Nah, jadi jenis kesalahannya ini ada 2, alfa dan beta. Alfa itu adalah tolak hipotesis nol, padahal hipotesis nolnya benar. Nah, kalau menolak yang salah, itu justru bagus kan? Kalau dia menerima yang benar, itu justru bagus. Maaf, ini kebalik ya. Alfa betanya ini ada kebalik. Yang satu min alfa di sini kebalik, maaf. Ada yang kebalik. Biar nggak salah persepsi ya. Berbagi dulu. Ah, udah muncul? Udah muncul ya? Oke. Nah, ini kebalik. Jadi, eh, dia nilai alfa itu adalah menolak hipotesis nol padahal dia benar. Kalau menerima tapi salah itu beta. Nah, itu kalau dijumlahkan alfa tambah 1 min alfa nanti hasil di bawah itu 1. Begitu juga beta. Itu apa artinya? Bahwa, eee, ini adalah bagian dari peluang. Kalau peluang itu selalu antara 0 sampai 1. Maka kalau yang kita jumlahkan ke bawah itu adalah total peluang untuk H0 benar, apapun kondisinya, mau ditolak atau diterima. Sehingga totalnya harus sama dengan 1. Maka kalau kita mau tahu peluang terima H0 ketika H0 benar, kita udah tahu kesalahannya alfa, maka dia tinggal 1 dikurang alfa. Nah, pertanyaan yang sering menggelitik kita tuh kayak gini, eee, lebih baik mana? Menolak sesuatu yang benar atau menerima sesuatu yang salah? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin mungkin bisa sharing Menolak secara logika. menolak yang benar lah. Tolak yang benar. Iya, Kenapa? jangan karena false positif lebih bahaya daripada bukan. Karena kalau kalau yang salah udah dikasih masuk, ya nggak bisa lagi diperbaiki gitu. Tapi kalau yang benar masih bisa kita perbaiki gitu. Oke ya, benar, benar jawaban Bang Rafael. Jadi ini perlu menjadi concern kita. Makanya ketika pengujian statistik itu selalu kita pakainya alfa, bukan beta. Nah,
Karena menolak sesuatu yang benar itu masih bisa kita perbaiki daripada menerima sesuatu yang salah kan. Kalau ada salah malah tambah ribet memperbaikinya kan. Jadi makanya dalam statistik selalu ada alfa atau tingkat kesalahan tadi. Tingkat kesalahan yang menolak H0 padahal H0-nya benar. Nah, alfanya ini kita bisa tentukan tergantung jenis penelitian kita. Biasanya ada 3 kategori, 1%, 5%, 10%. Nah, 1% itu untuk penelitian yang akurasinya tinggi. Contohnya di kedokteran, yang dia kalau salah dikit aja bisa mengakibatkan nyawa hilang. Nah, tidak boleh kalau dia alfanya nggak 1%. Atau penelitian-penelitian yang butuh ketelitiannya sangat tinggi, yang bergantung dengan, biasanya zat-zat kimia atau apa istilahnya, hal-hal yang sangat rigid lah gitu umumnya. Nah, yang biasa digunakan umumnya dalam penelitian adalah 5%. Termasuk penelitian-penelitian TI itu kebanyakan 5% tingkat kesalahannya. Nah, yang 10% itu yang akurasi rendah. Biasanya ini penelitian-penelitian yang sifatnya social science, yang mengukur sikap, perilaku, dan lain-lain. Jadi bisa dibedakan ya. Sekarang kita memilih tingkat kesalahan tergantung jenis penelitian kita, maunya akurasinya seberapa tinggi atau seberapa rendah. Tapi batas yang ditoleransi biasanya 1 sampai 10%. Di luar itu nggak pernah ceritanya dalam statistik itu menoleransi lebih dari 10% untuk uji hipotesis. Nah, satu lagi, kawan-kawan pernah dengar nggak kalau ada orang survei, terutama kayak kemarin quick count pemilu misalnya, dia bilang bahwa penelitian ini dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dipastikan bahwa si X menang, nah gitu. Nah, apa itu tingkat kepercayaan? Nah, tingkat kepercayaan itu adalah ini tadi, 1 dikurang alfa. Jadi alfa tadi adalah tingkat kesalahannya, maka lawannya adalah tingkat kepercayaan ya, confidence interval. Confidence intervalnya itu, level kepedean kita menyatakan bahwa penelitian kita tingkat akurasinya segini gitu. Nah, kalau alfanya 5%, berarti kan karena 1 min alfanya 95%. Itulah makanya kalau kawan-kawan mungkin ada yang bingung selama ini, apa sih 95%, 90% terus kenapa nggak 98%? Ya karena dalam pengujian statistik nggak ada yang tingkat kesalahan 2%, selalu dipakainya 1, 5, dan 10. Itu sudah ketentuan baku ahli statistik seluruh dunia. Jadi tinggal kita mau milih yang mana, gitu. Dan nah, mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan untuk uji statistik itu biasa yang kalau kita konteksnya sekarang adalah tolok ukur evaluasi layanan TI, misalkan processing time, power usage, dan lain-lain. Itu harus sesuai dengan jenis data yang dihasilkan oleh artefaknya. Ada 4 skala, nominal, ordinal, interval, rasio. Apa beda keempatnya? Nah, bisa lihat dari tabel ini. Pertama adalah data yang bisa dilabelkan. Dilabelkan itu maksudnya dibedakan, misalkan label laki-laki dan perempuan. Kalau kita biasanya belajar ini kan, misalkan machine learning kan, kita melabel data kan, anotasi gitu-gitu ya, anotasi. Oh, berarti kita bedakan X dengan Y dengan Z gitu. Nah, singkatnya kayak anotasi lah label tuh. Jadi data yang bisa dianotasi atau dibedakan gitu, itu namanya data bisa nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, tapi kalau nominal dia hanya bisa dibedakan aja atau dianotasi aja. Kalau dia meaningful order itu artinya apa? Data yang bisa punya urutan yang berarti. Nah, ordinal itu memiliki 2 jenis, sifat, yaitu sudah bisa dianotasi atau dibedakan, dia juga bisa diurutkan. Contohnya kalau kawan-kawan menggunakan skala Likert tuh, misalkan ada yang menggunakan kuesioner yang UAT atau menggunakan SUS, TAM, dan lain-lain, juga bisa ada yang sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.
itu kan levelnya beda antar skala, tapi dia juga bisa di-label kan bahwa ini skala yang sangat setuju, tidak setuju. Kemudian bisa di-order juga kan, sangat setuju pasti lebih baik daripada setuju. Nah, itu contoh skala ordinal. Nah, ada lagi namanya interval. Interval itu dia punya tiga-tiganya. Dia bisa dianotasi atau dibedakan, dia bisa diurutkan, dan dia juga punya measurable difference. Measurable difference ini adalah satu perbedaan numerik yang bisa diukur. Biasanya perbedaan numerik ini kita bisa mengukur kalau ada satu patokan yang nilainya sama. Contohnya kayak eh, air yang beku. Air yang beku itu kan patokannya kan. Tapi dia bisa air beku itu kalau di suhu Celcius sama Kelvin beda kan. Sehingga dia ketika dibandingkan punya measurable difference. Apakah bisa di-label atau dibedakan, dianotasi? Bisa. Diurutkan suhu juga bisa. Kemudian dia punya perbedaan yang measurable tadi? Iya juga. Nah, ada data yang powerful yang dia punya keempat-empatnya ini, dia bisa dibedakan, dia bisa diurutkan, dia bisa diukur perbedaannya measurable difference, dan terakhir dia punya true starting point. Nah, karena dia punya true starting point, beda dengan yang interval-interval nggak punya true starting point. Karena tadi kayak suhu kita patokannya air beku beda-beda tiap skala kan, Fahrenheit, Celsius, Reaumur, Kelvin beda. Tapi dia bisa dilihat nilainya bahwa yang ini lebih besar dari ini, cuma nggak bisa dipastikan untuk satu kondisi bahwa dia bisa dibandingkan. Misalkan kondisi air beku, ya beda antara Reaumur sama Kelvin kan, gitu. Tapi kalau rasio itu dia starting point-nya sama, true zero starting point, dia measurable iya, meaningful order iya, label iya. Itu contohnya kayak nilai nominal uang. 100.000 sama 20.000 gede lah 100.000. Apakah dia punya starting point-nya sama? Iya, sama-sama 0 rupiah. Sehingga kalau 100.000 kita bagi 20.000, maka rasionya adalah 5-nya kan, 5 kali lipatnya. Nah, jadi 4 jenis data ini harus kita perhatikan betul sebelum kita menentukan uji statistik apa yang layak untuk kita pakai mengevaluasi artefak layanan TI kita gitu. Dan next ya. Nah, maksudnya jenis data tadi nanti akan berlaku di sini. Ini kawan-kawan, saya dapat tabelnya di internet. Ini jadi summary-nya ya. Tapi kita jelaskan dikit. Nah, label of measurement tadi ini adalah yang nominal, ordinal, interval, rasio yang kita bahas sebelumnya. Nah, kalau dia kategorikal atau nominal, yang data yang cuma bisa dianotasi doang tadi, nah kita lihat dulu nanti apakah dia satu sampel aja yang kita bandingkan atau kita ukur secara serentak ataukah dua sampel yang berbeda. Ini chi-square ya, bukan x kuadrat. Dia nggak bisa nulis chi-square. Chi-square tuh kayak lambang huruf Yunani gitu. Jadi dibuatnya x kuadrat padahal chi-square. Apakah dua sampelnya ini dependent gitu atau independen? Apakah sampelnya lebih dari dua? Nah, pakai yang ini. Nah, tapi kalau korelasi nggak bisa dibandingkan di sini ya. Nah, kemudian kalau datanya rank atau ordinal atau yang bisa diurutkan, yang skala-skala Likert tadi biasanya untuk kuesioner TAM dan lain-lain. Nah, kalau rank atau ordinal karena dia bisa diurutkan, dia tidak mempunyai untuk khusus satu sampel. Dia langsung lompat ke sini. Nah, yang biasanya kita sering pakai itu dalam layanan T itu Man Whitney ini sering dipakai ini, terutama kalau saya lihat anak bimbingannya Prof Yusef itu banyak pakai Man Whitney. Dia nguji aplikasinya, kemudian dites ke responden, kemudian responden nanti dimintain feedback, diukurnya perbandingannya pakai Man Whitney misalnya. Kemudian kalau dia dependent bukan Man Whitney, bisa pakai Wilcoxon dan lain-lain. Ini nanti bisa di-search sendiri ya. Jadi saya hanya kasih summary-nya aja, semoga bisa membantu gitu. Nah, kalau sampel yang diuji lebih dari 2, makanya ada 2 ini tergantung dependent atau independent. Nah, kalau dia
kalau dia rank atau ordinal sudah bisa ngukur korelasi, sehingga dia pakainya namanya Spearman Rho. Nah nah yang paling banyak tuh ketika dia datanya interval atau rasio. Kalau satu sampel bisa dites misalkan. Nah, Z-test atau dites ini yang kayak contoh saya bilang tadi, misalkan rata-rata power usage yang ideal adalah ketika dia, eee, kurang dari sama dengan 5%, berarti kan konsumsi rendah baterainya kan. Maka kita ngetes apakah nilai rata-ratanya kurang atau lebih dari 5% gitu kan. Kita uji pakai uji T atau Z. Nanti saya akan jelaskan dikit ya, apa beda T dengan Z, tapi kita, jelaskan flow awalnya dulu ya. Jadi udah tahu datanya interval atau rasio, kita lihat ya, sampelnya ada 2, independen atau dependen. Kita pilih yang mana, tergantung kondisi. Dan juga lihat, dia, apakah lebih dari 2 atau tidak jumlah sampelnya. Nah, kalau dia terkait dengan korelasi atau hubungan antar parameter, dia pakainya persen. Nah, itu ringkasnya. Nah, ada lagi di sini ANOVA. ANOVA ini kalau dia, sampelnya itu yang dibandingkan adalah rata-ratanya, lebih dari 2 biasanya, gitu. Nah, oke saya jelaskan lagi lebih dalam, tadi kan itu alur kita memilihnya ya. Saya mau jelaskan dulu dependen sama independen ini apa. Ini kawan-kawan mungkin banyak yang bingung. Nah, kalau dependen itu, dia biasanya sampelnya itu saling terkait. Umumnya sampel atau objek yang diuji itu objek yang sama, tapi kondisinya berbeda. Yang biasanya pakai, terminologi as is dan to be, itu cenderung biasanya ke dependen. Misalkan ini, kita mau menguji suatu artefak TI. Ini yang, sebelum kita modif misalkan algoritmanya. Ketika kita belum modif, misalkan balik ke power usage tadi. Power usage-nya 5%, kemudian setelah kita modif, power usage-nya lebih kecil lagi 3%. Tapi yang kita ujikan itu adalah untuk objek, alat IT yang sama misalnya gitu, perangkat IT yang sama. Maka yang digunakan adalah dependen sampelnya. Kalau independen itu dia tidak ada terkait sama sekali. Jadi sudah dipisahkan dari awal bahwa yang ini A dan ini B. Dia tidak terkait sama sekali. Dan independen ini biasanya dia udah orangnya berbeda, waktunya berbeda. Contoh kayak kemarin kawan kami yang di lab-nya Prof. Yusuf itu, dia mencoba aplikasi mobile apps yang udah dirancang untuk education gitu. Nah, dia pretest dulu ke anak yang A, anak kelas A. Tapi nanti di post testnya dia di anak kelas B. Supaya dia jangan saling terkait dan bisa dilihat perbedaannya anak kelas A dan anak kelas B dalam memahami aplikasi yang mereka bangun. Semua itu intinya beda, balik lagi ke research question. Kita pertanyaan penelitian kita untuk apa? Apa membandingkan as is dengan to be, atau melihat hubungannya, atau melihat pengaruh, gitu. Jadi 3 ini ya, karakteristik sampel, jenis data, dan as is to be tadi tuh research question tadi tuh berpengaruh. Untuk kita bagaimana memilih uji statistik yang tepat untuk mengukur performa artefak DI kita. Oke, kita next. Nah, hipotesis itu nanti ujung-ujungnya akan ada yang ditolak atau diterima kan. Nah, untuk batasan atau wilayah kritik di mana dia ditolak atau diterima, itu umumnya ada 2 bisa kita pakai. Ini atau ya terserah. Kalau kawan-kawan pakai software statistik biasanya yang sudah disediakan namanya p-value, itu bisa langsung dipakai. Jadi alfanya 5% itu nanti dijadikan desimal aja 0,05. Nah, kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya ditolak. Atau kalau kawan-kawan rajin pengen manual, pengen pakai tabel F, tabel T, tabel Z gitu. Itu justru kebalikannya, statistik ujinya harus lebih besar daripada statistik tabel. Bagaimana menentukan rumus statistik uji?
maupun itunya, p-value-nya tergantung jenis pengujian yang kita pakai. Dan kalau saya mau jelaskan satu-satu ini, waktunya nggak cukup, karena rumus matematika cukup banyak, dan itu butuh waktu 1 semester. Jadi saya kasih di sini summary-nya aja, nanti, rekan-rekan bisa mencari lagi di Google gitu kan, berdasarkan summary yang sudah kita bahas ini. Nah, akhir adalah menentukan keputusan hasil pengujian. Keputusan itu adalah ditolak atau diterima. Nah, karena kita lihat tadi kan, bahwa hipotesis nul itu dibangun atas dasar literatur review kita kan, hipotesis penelitian kita. Dan kita akhirnya pengen menguji kalau bisa hipotesis penelitian kita tuh hasil penelitian kita tuh lebih baik daripada sebelumnya kan. Sehingga umumnya hipotesis nol itu kecenderungannya ditolak sebenarnya. Makanya saya warnain biru. Kalau diterima agak lain ya. Kalau diterima hanya untuk kondisi khusus yaitu ketika kita menguji distribusi data. Tapi umumnya kalau bisa ditolak. Oke, sekian penjelasan saya terkait tahap pengujian hipotesis statistik. Mungkin kita langsung bertanya jawab aja kali ya. Mungkin dipersilakan kalau ada yang mau bertanya, kita catat juga pertanyaannya biar jadi bahan diskusi kita bersama. Terima kasih. Izin nanya nih, boleh? Bentar ya. Bentar ya. Aku ubah dulu mode PowerPoint-nya supaya bisa diketik. Bentar ya. Oh, siap bos. Jangan lupa ngopi bos. Aha, siap, siap. Nanti saya share bahan PDF-nya di grup DSPMC ya. Oke. Ntar saya share screen dulu. Nah, oke. Nah, mau nanya apa, Le? Biar kita Iya, ini dari summary table-nya benar. Nah, pendant dan dependent tadi nilai. Kalau sampelku itu ada 60 orang yang mengisi kuesioner. hmm, Nah, itu analisisku dia itu independen kan karena nggak ada keterkaitan eh, sampel 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak kira-kira ya? 10 orang. Dan Dipilihnya sebaiknya aku gimana? pakai. Dipilihnya pilihnya secara Jadi aku terpisah ya? iya, jadi dia itu mengisi mengisi kuesioner itu tidak bersama-sama. Jadi secara terpisah berdasarkan hasil pengujian uji testingnya masing-masing begitu. Nah, dia kan akan mengisi skala Likert-nya berdasarkan experiencing dia gitu loh. Nah, itu berarti karena lebih dari dua, terus mengisinya juga masing-masing berdasarkan pengalaman penggunaan uji sistemnya, berarti analisisku aku adalah milih independen terus pakai ordinal dengan Kruskal-Wallis. Benar nggak lah kira-kira? Nah, entar ya. Berarti ada 2 poin pertanyaan yang berbeda itu. Entar, pertama terkait dengan jenis sampel ya. Jadi prototipe dicoba sama user, masing-masing ada 60 user, terus dia mengisi kuesioner berdasarkan experience dia. Nah, nilainya kan berbeda-beda. Si A bisa bilang skala Likertnya 5, yang satu lagi 4. Hmm, Nah, setelah dikumpulkan, kalau aku kerjakan dengan independen, sampel lebih dari 2, terus pakai Kruskal tadi, sudah benar nggak secara uji statistik? oke. Eh, makasih pertanyaan lah ya. Itu case yang sedikit berbeda ya. Kenapa? Ini jawabannya aku buat yang pertama, langsung aku jawab ya di sini juga ya. Jadi biar ada Oke. catatan kita. Kalau ada yang mau di kolom chat juga bertanya boleh. Takutnya lagi noise di luar kan. Silahkan. Yang itu langsung aku jawab ya. Itu sampelnya pasti independen. Independen.
ya kan? Orangnya berbeda kan, terpisah kan milihnya. Ya, benar. Meskipun yang diuji sistemnya sama, ya. Itu dikatakan tetap independen. Kemudian yang digunakan untuk kasus Likert ya, untuk skala Likert, umumnya itu umumnya diagregasi dulu, per responden, uji rata-rata. Nah, skala Likert kalau diagregasi, otomatis ini dia, Le, masuk interval atau rasio. Dia ada berapa pertanyaan tuh? Misalkan nomor 1, 12. sangat 12. setuju, ya, kemudian tidak setuju, ada skor 5, 1, 4, 3, 2, dan lain-lain. Benar. Kalau yang mau kita bandingkan langsung skor Likertnya, 5 dengan 4 misalkan, 3 dengan 2, 1 dengan 5, dan lain-lain, per item, itu pakai Korsakowalis benar. Tapi kalau dia sudah diagregasi, jadi satu responden sudah ada 12 pertanyaan, dia jawab semua, nanti ada total skor yang diagregasi, total skornya itu biasanya langsung jadi interval atau rasio skalanya. Sehingga nanti masuknya ke sini, Le. Yang bawah, parametrik. Parametrik. Oke. Ya, dia jadinya masuk yang sini, parametrik. Nah, tapi gini, ada kasus-kasus khusus ya. Misalkan biasanya itu terjadi pada saat kita memilih sampel pengujian kurang dari 30. Ini dalam ilmu statistik umumnya di notice lah ya, dinyatakan bahwa kalau suatu sampel kurang dari 30 item atau 30 jenis, atau 30 unit gitu ya, itu maka distribusinya cenderung tidak normal. Kalau di atas 30 biasanya cenderung aman. Nah, kalau dia data yang ini ternyata kita parametrik tadi kita uji tidak normal, jadi ini syaratnya semua ya, lupa saya nambahin satu. Ini yang di bawah ini umumnya syaratnya tuh harus berdistribusi normal. Saya lingkarin aja deh. Nah, satu baris ini itu distribusinya harus normal. Bagaimana kalau dia nggak normal? Dia nanti diturunkan ke sini. Jadi misalkan Elai menguji yang 2 sampel tadi ya, independen, ya kan? Iya nggak? Eh, kalau sampelnya berarti kalau 30 lebih dari 2 kan ya? Hmm. Dia ada 60 sampel tuh totalnya 30-30 gitu ya? 60 sampel berapa yang maksimal tapi tetap harus minimum 30 gitu. Katakanlah Ah, 30. ah, Nah, gitu 30 lah kita. biasanya cenderung aman sih. Nah, kalau dia kayak gini 2 sampel terus independen, kalau dia normal bisa ke sini. Nah, Kok dua, kalau kok dua datanya nggak, sampel? Kok 2 sampel ya? Maksudnya 30 itu masuk 2 sampel atau lebih dari 2 sampel? bukan. Sekarang kita mau membandingkan atau mau melihat apa ini? Membandingkan ininya kan, hasil sistemnya ya? As is dan to Ah, be ya? eh to be-nya aja karena yang di assess itu yang dinilai adalah prototipe yang sudah dibangun pasca penelitian. Jadi sebelumnya itu dia tidak ada sistem gitu. Jadi kita Oh, nggak membuatlah bisa yang dibuat as is ya? Sehingga langsung to be-nya aja ya? To be-nya nanti gitu. nanti dibagi per divisi ya, divisi ini coba pakai yang ini, divisi ini coba pakai yang ini gitu ya? Ah, ah. Nah, Jadi per maksud per mhm, bidang misalnya gitu. dan maksudnya tuh pengen lihat apakah per bidang itu ketika menggunakan dia hasilnya sama atau berbeda, gitu kan? Iya, berdasarkan pengalaman penggunaan prototipe. Berdasarkan pengalaman penggunaan prototype. Berarti kan pengalaman penggunaan prototype untuk masing-masing sampel itu apa dinilai dari skor Likert-nya kan.
skor Ricket benar, skor berbeda-beda Ricketnya setiap itu orang. nanti akan berbeda-beda nanti dikelompokkan menurut divisi-divisinya ya. Ada berapa divisi? Iya, Ada berapa? ada 4, Banyak. 5. Oh, kalau 5 justru malah lain lagi tuh. Lain cerita. Kalau 5 itu langsung di bawah sini, ANOVA. Oke, kalau 2 leh, anggap aja 2. Satu Kalau 2, paspor, satu border. berarti 2 sampel independen yang ini. Tes between group ini. Tapi kalau dia lebih dari 2, dia yang bawah ini, ANOVA ini. ANOVA itu biasanya untuk sampel yang lebih dari 2. Apa kelompok sampel yang lebih dari 2 dia. Dibandingkan secara serentak, baik dia independen maupun dependen gitu. Oke. Kalau satu sampel, Maksudnya hanya satu kelompok sampel doang. Mau jadi diuji, mau ya diuji berarti apakah skornya signifikan atau tidak ya? Apakah ah, dia memang diterima dengan baik atau tidak? Itu kan yang pengen dilihat. nanti ya kalau kira-kira sulit sulit untuk mereka, misalnya ya udah kita grouping aja satu mereka nerima nggak sih satu sampel Z test atau T test saja ya. Kalau satu sampel Z-test, dia hanya menilai misalkan penerimaan, nanti hipotesisnya berarti penerimaan sama dengan 0, berarti tidak diterima kan. Terus H alternatifnya berarti penerimaan tidak sama dengan 0, berarti dia diterima dengan baik gitu kan. Skor penerimaannya itu. Jadi dia dites nanti skor penerimaannya. Terserah sih kalau mau dibandingkan 2 boleh, apakah ada perbedaan atau cukup lihat skor penerimaan overall, berarti pakai Z-test doang, boleh. Terserah lah itu, Kalau bergantung pada kalau resource question. kalau kita berikan 2 uji statistik, kita generalisasi satu dia dengan satu sampel, kita tawari hasilnya di buku tesis. Terus kalau kita pisahkan dia dengan 2 sampel, kita tawari hasilnya. Itu tidak masalah dari sisi statistik. Tidak masalah selama itu sudah menjawab research question. Kuncinya research question kita apakah membandingkan hal tersebut seperti itu atau hanya overall aja gitu. Nah, itu aja yang perlu Oh, direnungkan lagi, Le. Jadi oh, semua balik lagi ke pertanyaan penelitian kita seperti apa. Makanya di sini ada research question kan. Buat oh, siap, siap. Oke, oke, baik. Oke, cukup. Nanti tanya lagi. oke. Tadi yang rasio ya udah dijawab ya. Kalau dia skala Likert, dia agregasi otomatis rasio. Sehingga masuknya yang statistik parametrik. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Mau nanya dong. Bentar, suaranya udah masuk belum, Mas? Bentar. Iya, bentar, ya. Bentar, Tes. Kak ya. Ya, ya, ya. Tuh pakai raise hand aku biar dapat antrian. Nggak ada si Yuda mau nanya. Oke, nggak apa-apa lah. Yuda mau nanya apa Yuda, tadi? Yuda aja dulu, siapa tahu pertanyaannya sama. Ya, aku nggak masuk. Hah? Bentar, coba di Zoom-nya, audionya. Udah di set. Oh, ada. Udah kedengeran kok suara. Udah. Coba. Mau nanya, pada PSI sama Tubi ya. Jadi perbandingannya sebelum diproses sama setelah diproses kayak gimana perbedaannya? Misalkan saya kan SI-nya saya tidak menggunakan SI-nya tidak menggunakan algoritma apa-apa. Terus yang Tubinya itu saya menggunakan algoritma. Namun di Tubinya itu ada data sampel lain yang di Tubi itu ada parameter yang dirubah gitu. Jadi ada kayak misalnya ada lebih dari 2 sampel, 3 atau 4 sampel. Jadi ada konfigurasi parameter yang di Tubi itu yang berbeda. Itu kehitungnya berapa sampel berarti? Oh, kondisinya tadi 2. Kondisinya jadi kan ada biasanya SI sama Tubi itu 2 sampel yang berbeda kan. Ya. Nah di Tubinya itu ada satu lagi yang konfigurasinya itu berbeda gitu. Nah, berarti artefak to be mempunyai artefak to be mempunyai
Kondisi yang berbeda, Kondisi yang berbeda, kondisi parameter yang berbeda ya, kondisi parameter yang berbeda. yang beda dengan is-nya ya. Kita pakai statistik apa? Misalkan Ya, di statistiknya yang bagaimana, apakah kehitungnya lebih dari 2 sampel atau tidak gitu. Karena kan berarti sampel itu data yang dihasilkan tuh ada 3 macam kan dalam satu pengujian data yang sama gitu. berarti apakah dihitung sampel yang berbeda untuk parameter yang diuji gitu ya? Iya, Oke, boleh ini pertanyaannya nih. Jadi kalau misal ya, ini nggak apa-apa ya, sambil agak lambat sambil dicatat supaya kita ada arsipnya. Jadi bisa dibuka-buka lagi nanti. Iya, ntar di sharing ya. Ya nanti di sharing. Nah, pertanyaan lanjutannya seperti ini. Artefak to be itu kita modif berdasarkan as-is, algoritmanya kita modif kotak-atik lah ya. Barangnya misalkan apa? Kalau penelitian udah nih artefaknya terkait apa kemarin? terkait yang apanya? Deteksi objek ya. Oh, deteksi objek ya. Berarti sistem yang deteksi objek yang lama ada ya. Ada. Kemudian Yuda modif dengan algoritma khusus, tapi di situ nanti ditambahin fitur lagi tambahan selain Ya, yang SIS fitur. tadi ya, yang sebelumnya tidak Ya. ada sama sekali di SIS untuk dibandingkan gitu. Iya, ada namanya fiturnya motion detection. Jadi saya sebelum itu hanya object detection aja, itu as is. Dia full processing dengan object detection. Ketika 2B-nya itu saya menambahkan fitur motion detection untuk mengurangi proses si object detection durasi, jadi nggak terus-terusan menggunakan proses object detection. Nah, ketika saya mengimplementasi proses ini, jadi ketika melakukan motion detection, dia kan melakukan object detection. Nah, melakukan object detection ini ada durasinya, nggak tak switching langsung gitu. Jadi tiap melakukan motion detection terdeteksi, setelah melakukan object detection dan mendeteksi si berapa jumlah parkirannya. Nah, ketika melakukan object detection ini ada durasinya, misalkan 5 detik atau 10 detik. Nah, itu kan tuh parameter yang berbeda tuh 5 detik atau 10 detik. Apakah itu bisa dianggap dengan 2 sampel yang berbeda gitu? Oke. Pertanyaan bagus. Kalau pertama yang mau dilihat dulu, apakah nanti kita mengukurnya di lokasi yang sama atau tidak. Kalau di lokasi yang sama, kita nganggapnya itu berarti objek yang diamatin sama dong. Ya, sama kok. Berarti itu masuknya dependent. Jadi nanti as-is-nya itu kan waktu yang atau durasi object detection sebelum dimasukkan algoritma yang udah bikin. Ya. Nah, nanti to be-nya berarti object detection setelah algoritma yang udah modifkan. Ya, betul. Dan semuanya nanti akan dievaluasi dengan cara kita mendeteksi objeknya di lokasi parkir yang sama berarti ya? Pasti sama, datanya sama ya? Sama, datanya sama. Nah, kalau kayak gitu, kita balik lagi ke tabel tadi, itu masuknya dependent. Kalau kasus seperti itu. Dan dia nanti pakainya tes within group. Oh, tetap within group. Tapi nanti kalau data nggak normal, biasanya larinya ke Wilcoxon gitu. Tapi biasanya ini sih, kalau data-data yang object detection itu kan banyak ya, bisa lebih dari 30 malah, lebih gitu. Saya rasa nanti kecenderungannya ke normal itu, kalaupun mau diuji kenormalannya. Jadi, intinya kalau parametrik tadi, kuncinya kita uji dulu kenormalan datanya, baru bisa kita jalankan uji statistiknya gitu. Intinya yang independen dan dependen itu pembedanya adalah kondisi objeknya sama atau berbeda. Kondisi sampelnya sama atau berbeda. Kalau kayak Yuda tadi kan sampel yang dilihat untuk evaluasi adalah parkiran kan. Kalau parkiran yang sama,
meskipun waktu yang berbeda dicatat, nanti dia dianggap dependent Oh, as is dan to be-nya. hmm. Karena dia juga nanti akan serentak kan. Kameranya itu akan Ya, mendeteksi ke arah mantap. yang sama kan. Ya, betul. Oh iya, kalau gitu. Mau tanya tambahan lanjutan lagi sedikit. Ya, Saya kan kebetulan datanya jadi lupa nanya apa. Skip aja deh, nanti lanjut. oke. Aku agak blank tadi pertanyaan. Oke, nanti saya catat lagi jawabannya di sini ya, yang saya bilang tadi. Yuk. Berarti pertanyaannya dulu ya. Oke, Tior lanjut. Kak Tior. Dek, kalau untuk jumlah atau sampel responden itu bukannya ada aturan dari total variabel yang mau kita teliti. Misalnya, aku tuh lagi nyari bukunya tapi nggak dapat. Tapi aku pernah dapat dari temenku yang ngajar statistik juga. Kalau misalnya kita punya 5 variabel lah contoh gitu ya, yang mau diteliti. Berarti responden minimalnya itu yang harus valid itu 5 dikali 5, jadi 25 sampel. Bener nggak sih? Aku tuh nyari bukunya belum dapat, siapa tahu Dek Prey ada buku yang bisa diacu untuk nentuin minimal sampel. Dari bagaimana dan aturan jumlah sampel minimal ya. Mm-mm. Minimal Atau teman-teman ada yang tahu? yang bergantung pada jumlah variabel penelitian. Ya. Nah, saya baru ingat ini. Ini ada kalau nggak salah bukunya Singarimbun itu tentang metode penelitian. Saya pernah baca itu. Nanti coba dicari tahu. Dia memang menyatakan bahwa untuk kondisi-kondisi tertentu yang bisa kuat untuk kita tarik kesimpulan secara statistik itu kalau misalkan jumlah sampel yang kita sajikan dalam penelitian itu 5 kali jumlah variabel. Itu minimal ya. Minimal. Misalkan kita ada 5 variabel berarti 5 kali 5 25 itu paling minimal. Lebih dari itu justru bagus. Iya, Tapi minimal. itu hanya syarat minimal ya. Tapi kalau untuk Itu bentuk kata bukunya Pak Singarimbun ya? iya, Coba nanti aku cari ya. metodologi penelitian kalau salah judulnya. Nanti saya share mungkin secara pribadi aja Kak Jarpri kali ya, ini ya judul bukunya ya. Itu Oke, terkenal oke. banget, disitasi banyak orang itu. Kalau misalkan nulis skripsi, tesis atau apapun itu metode kuantitatif, Pak Singarimbun namanya. Singarimbun. Oke, itu aja deh. Terima kasih. Oh, kira kalau untuk uji statistiknya udah clear Kak? Nanti sambil jalan sambil belajar. Nanti kalau bingung aku nanya private aja. Ya mana tahu kan pertanyaan Kakak ya kita ada itu ya istilahnya confidentiality terkait penelitian masing-masing ya ada kerahasiaan ya. Tapi biasanya kan gambaran besarnya misalkan mau menguji evaluasi ini dengan ini gitu loh. Kalau memang penasaran tanyakan aja nggak apa-apa biar nanti clear proposalnya gitu kan dengan Prof Armen. Belum sampai ke sana sih. Belum Yang belum, yang data statistik juga udah di-ignore dulu, nanti aja katanya. Jadi belum sampai ke sana. Ini aku nanya karena ada mahasiswa yang aku bimbing. Sampelnya cuma 30, tapi variabelnya banyak. Jadi aku pikir ini nggak bisa dibikin untuk jadi jurnal gitu. Ya, kalau misalkan gitu ya, kadang-kadang ini bukan hanya variabel loh. Kalau kita analisisnya pakai data kategorik tuh, kan ada data kategori yang misalkan dalam satu variabel dinilai berapa kategori, kayak dia baik, buruk, sedang gitu atau apapun itu. Kategori dari data itu biasanya makin banyak kategori, sampelnya harus makin banyak supaya ada kategori yang terekap dan tidak ada kategori satupun yang nol. Nah, itu juga ngaruh itu biasanya. Makanya memang semakin banyak sampel semakin bagus. Tapi kita perlu ingat bahwa ada constraint, budget constraint, time constraint. Kita nggak bisa mau sampel sebanyak-banyak itu kita kumpulkan. Constraint itu harus kita perhatikan juga. Makanya titik temu antara jumlah sampel yang makin naik sama constraint budget dan time constraint itulah titik temu sampel ideal gitu. Itu aja sih Kak.
Siap. Itu aja dulu. Terima kasih. Oh, oke, ada yang mau bertanya lagi? Oh, lanjut pertanyaan yang tadi sebelum. Oke, siap. Jadi kan yang kebetulan data yang saya kumpulkan itu adalah CPU usage. Jadi saya tuh skenario pengujiannya itu dari pagi, siang, sama sore. Itu berarti dalam satu hari itu intervalnya tiga waktu kan. Nah, let's say saya melakukan pengujian itu dalam 5 hari ini, dari Senin sampai Jumat. Berarti kan data yang didapat itu sampelnya ada 15 ya. Kalau 15 berarti itu belum distribusi normal ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Sekarang kita agak gali dikit ya. Nanti pencatatan waktu terkait objek detection-nya itu dalam 1 jam itu rata-rata ada nggak lebih dari 5? Rata-rata lebih dari 5. Contoh gimana ya maksudnya? Maksudnya kan objek deteksi itu ada delay-nya kan biasanya kan waktunya kan? Oh, saya sih lebih ke interval sih. Jadi dalam satu proses misalkan dalam pengujian yang pertama pagi-pagi nih, saya coba rekam 1 jam kan. Nah, dalam 1 jam ini saya lakukan processing, nanti dapat si CPU usage-nya dalam 1 jam itu berapa. Nah, itu Oh. nanti ada dapat min-nya kan. Dalam 1 jam itu rata-rata CPU usage-nya berapa. Jadi dalam bentuk satu data. Nah, itu kan jadi kalau misalkan satu hari 3 kali, terus dikali seminggu 5, berarti kan cuma 15 data ya. Oke. Rata-rata si CPU usage-nya gitu. Oke. Berarti pertama yang perlu kita ketahui dulu, semua data yang akan diuji oleh Yuda itu diagregasi atau dilihat dalam satu data yang mewakili 1 jam itu gitu. Ya, Ya, termasuk paurusis. Berarti bukan per timing kendaraan datang segala macamnya, tapi per 1 jam itu ya. per 1 jam itu ya. Berarti recordnya nanti per 1 jam itu. Oke, berarti benar. Nanti 15 ya, 15 data. Nah, kalau untuk itu sebenarnya lebih kepada ini sih, dalam tanda kutip asumsi lah, yang jumlah sampel lebih dari 30 katakan normal. Tapi di mana-mana uji statistik apapun itu, kalau dia menguji pakai parametrik, tetap dia meskipun sampelnya 15 tetap diuji kenormalan. Ada case-case khusus memang justru sampelnya cuma 15 tapi normal, ada. Jadi tetap harus ini kalau mau dipakai yang baris parametrik ini, itu tetap harus diuji dulu kenormalannya. Oh, Nah, kalau nggak normal baru lari ke bawah, ke yang rank atau ordinal. Misalkan kalau kasus Yuda tadi dependen ya. Nah, dependen yang ini. Nah, berarti kalau dia tidak bisa yang ini, kita berarti tinggal pilih yang ini, gitu aja. Jadi diuji dulu kenormalan datanya. Meskipun memang sampelnya kurang dari 30, itu kan lebih kepada kayak general assumption gitu ya. Tapi ya namanya asumsi tetap harus diuji. Makanya kita nggak bisa langsung nge-state bahwa ini bisa diterima atau tidak. Semua harus diuji dulu. Itu di statistik-statistiknya seperti itu. Oh, Gimana kira-kira? Clear? clear. Berarti harus diuji normal dulu ya. Betul. Nambahin pertanyaannya tentang normal tadi. Ya, Masih ingat oke. waktu kita ngambil sistem intelijen bareng Pak Radian? Ya. Sampelnya aku kemarin justru diarahkan lebih dari 2.000 ya, 3.000 gitu. Jadi balance-nya data itu juga malah dia cenderung kalau bisa 2.000 ke atas gitu. Itu gimana pula itu Pak Radian itu. Makanya aku maksain kemarin paper itu sampai 2.580 kan ya untuk kategorikal normal dan target yang mau diambil. Nah, apalagi kalau cuma 30 gitu. Sementara di sistem intelijen itu sampai 2.000-an kita diarahkan kemarin. Itu gimana ya? Nah. Ya, oke. Akan saya jawab ya. Ini yang perlu kita sedikit pisahkan ya antara terminologi statistika sama machine learning. Machine learning. Memang beda-beda tipis ya. Kita perlu tahu juga kalau di statistika itu dia lebih kepada pengujian
dan juga analisis yang mendalam pakai metode kuantitatifnya. Kalau machine learning kan lebih kepada prediction kebanyakan. Ya meskipun nanti ada evaluasi modelnya ya, tapi ujung-ujungnya semuanya untuk prediction. Nah, makanya kalau di model-model machine learning itu sampelnya memang gede-gede, sudah desain gede-gede supaya kalau dia makin gede kan akurasinya makin tinggi kan. Nah, sebenarnya aturan terkait 30 sampel itu juga masih berlaku buat machine learning, tapi karena kadung udah terlanjur minimal 100.000 segala macam, kayaknya di dalam machine learning meskipun sama-sama pakai regresi linear ya, statistika sama machine learning, biasanya diabaikan uji normalitas nih karena ya kalau mau diuji itu biasanya udah langsung auto normal kalau udah 100.000 segala macam. Dan biasanya kalau untuk machine learning ada kriterianya sendiri, Le. Nah, di sini kita skupnya statistik ya. Agak agak berbeda. Kalau yang lain itu udah model machine learning itu kan kemarin. Machine learning case-nya berbeda. Beda ya. Iya, beda. Heeh. Itu kan kita kan mengumpulkan sampel di machine learning kan untuk di training kan, untuk bentuk model. Kalau di statistik kita mengumpulkan sampel untuk kita buat model dan menganalisa menguji apakah hipotesis yang kita sudah state itu sesuai atau tidak kan. Nah, kalau machine learning kan lebih ke prediktif. Kita ada training model, ketemu model, kita testing, kemudian kita prediction kan. Dari prediction itu juga kita nanti bisa lihat evaluation-nya kan, akurasinya berapa, MSE-nya berapa, MAP dan lain-lainnya kan, gitu. Jadi di situ memang kadang kita bingung kalau kita nggak pisahkan terminologinya. Jadi memang machine learning sama statistik itu saudara kembar siam, tapi sebenarnya bisa juga dipisahkan gitu. Tergantung kita Terus lihat terminologi seperti apa gitu. terus lanjut Le, pandangan statistik. Jadi begini, penelitian kita riset di kampus ini mau S2, S3 itu kan jarang ya sampai model tadi deploy digunakan oleh user. Ah, Nah, sekarang bagaimana menyikapi begini? Secara saintifik, oke lah, sudah oke nih dalam dalam machine learning. Begitu kita masukkan dia ke deployment, langsung digunakan, ternyata statistical dari questionnaire kita, dari si user test, itu nggak sebaik penerimaan di machine learning. Nah, itu gimana kira-kira menyikapinya? Jadi kalau nah, kita tampilkan nanti machine learning dengan akurasi baik, so hipotesis kita nanti menggunakan machine learning menghasilkan insight bahwa akan bisa mendeteksi misalnya kalau yang tadi mobil, parkiran. Nah, ini risk profile yang misalnya aku kerjakan. Nah, dari sisi scientific, science itu oke, tapi dari sisi user sendiri begitu kita deploy itu model, statistikalnya malah di bawah. Misalnya waktu waktu di machine learning kita dapat nih 92%. Begitu kita deploy, kita kasih usernya, ini kan langsung kita apply nih. Nah, applied science yang digunakan. Tahunya cuma 80%. Itu gimana kira-kira? Apakah kita harus manipulasi statistiknya supaya dia bisa berimbang atau kita kasih apa adanya yang akan menjerumuskan kita justru gitu. Itu bagaimana kira-kira? Karena Paseku itu sampai ke user acceptance kan. hmm. Sekarang tuh balik semuanya ke research question. Jadi research question kita itu, kita sebenarnya mau melihat bagaimana penerimaan eh, orang terhadap artefak kita atau bagaimana performa artefak kita. Oke, oke. Iya. Nah, Eh, kalau kita mau men-state dua-duanya, ya udah berarti dua-duanya tampilkan gitu. Kalau memang cuma kita pilih salah satu, ya satu aja tampilkan gitu. Jadi itu balik lagi ke kita gitu, Le. Tapi biasanya sejalan tuh. Kalau misalkan performanya bagus di deploy dia user ngerti, biasanya sejalan itu. Jarang ada yang kasusnya dia nggak sejalan. Asalkan dia nggak oke. error ya. Kalau deploy-nya udah bener gitu loh. Kadang-kadang memang yang user acceptance itu ada sisi subjektif gitu ya. Itu yang kita takutkan ya. Nah, dapat dapat constraint begini dengan durasi pengetesan 2 minggu, Hmm. hasilnya begitu. Hmm. Mungkin user belum merasakan itu hasil dari artefak kita. Tapi kalau kita perpanjang lagi masa testing 3 minggu,
4 minggu gitu kan, sama kayak udah tadi nanya itu, dia cuman 5 hari. Ya. Nah, itu kalau kita extend lagi mungkin statistikalnya akan lebih naik lagi. Itu gimana kita membahasakan itu di dalam kesimpulan nanti ya? Dengan Oh, keterbatasan tadi, kan saya bilang ada constraint tadi itu, misalnya time, cost, segala macam. Nah, kita dapat analisis nih, mungkin dengan memperpanjang extend uji coba masanya, mungkin akan lebih naik statistiknya. Tapi ah, karena keterbatasan waktu kita harus raise jurnal lagi, segala macam, nulis paper, ya kita batasi nih 2 minggu, 3 minggu ah, pengetesan. Gitu. itu namanya future works kalau di jurnal. Jadi kita ngasihkan kerjaan kita untuk orang di masa depan yang meneruskan penelitian future works. Ya, berarti Dari statistik yang kita dapat tadi gitu. Gitu aja yes, caranya. itu Jangan aja. dipaksa gitu ya. Jangan dipaksa. Mm-mm. Oke. Jadi nanti gini, berarti kita melihat bahwa sesuatu yang secara saintifik performanya baik itu juga belum begitu diterima oleh user. Nah, tapi jadi kita gini, ngelesnya dalam tanda kutip ngelesnya, kita lebih ke tekankan ke performanya aja. Kalau user acceptance itu kan lebih kepada bisnis nanti ujung-ujungnya kan. Padahal kita kan science bukan bisnis gitu kan. Jadi kita mau lihat teknisnya gimana kan. Berarti kalau performanya bagus tapi penerimaan user masih kurang, nanti buat aja di future works atau kesimpulan saran bahwa aplikasi yang sudah dikembangkan sejauh ini performa sudah baik dari sisi teknis, terus evaluasi model machine learning dan lain-lain sudah bagus. Namun user belum menerima sepenuhnya dikarenakan user, jelaskan aja alasannya. User masih kurang waktu untuk pengujiannya gitu. Dan kami dibatasi oleh waktu dan budget gitu, nggak apa-apa. Jadi saran berikutnya, suggestion-nya bahwa untuk peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah sampel ketika user acceptance. Udah, gitu aja kan. Betul nggak? Penggunaan tools dari SPSS saja nanti kita ekstrak ininya, export reportnya udah cukup ya untuk secara sains ya. Cukup. Untuk pengujian yang tadi, pengujian statistiknya ya. Pengujian statistiknya. Itu hanya tabelnya aja atau raw datanya juga perlu ditampilkan secara sains untuk hasilnya? Oh, enggak. Terserah itu, kalau itu tergantung pembimbing masing-masing ya. Tapi kalau di jurnal biasanya, di jurnal ya umumnya itu yang Summary aja. ditampilkan summary-nya dalam bentuk hasil pengujian statistiknya. Misalkan eh, kalau dia tadi mau pakai pengujian beda rata-rata, nanti berarti munculkan rata-ratanya berapa, terus p-value-nya berapa, di SPSS ada itu. Nah, itu dimunculkan nanti di jurnal. Di value aja sama average gitu ya. Iya, biasanya p-value. Nanti kadang-kadang di jurnal tuh p-value tuh ada 3 bintang biasanya. Kalau bintangnya 1, nah ini balik lagi ke ini tadi. Mana? Yang moderate-moderate ini. Nah, mana tadi? Nah, biasanya kalau di dalam jurnal, kalau kita melihat misalkan pengaruh atau perbedaan ini terhadap ini gitu. Biasanya ada bintang kan? Ya enggak? Bintang 1 di tabelnya, bintang 2 ada bintang 3. Ya enggak? Ada yang pernah lihat kayak gitu enggak? Ada. Nah, itu kalau bintang itu mana ya? Kalau dia bintang 1 itu akurasinya tinggi. Bintangnya 3 akurasinya tinggi. Berarti kalau bintang 2 dia akurasinya moderat. Kalau bintang 1 akurasinya rendah. Jadi kalau dia nilai p-value-nya 0,00001 ya. Padahal kita pengennya juga memang harusnya p-value lebih kecil lagi daripada si tingkat ini kan, 1%, 0,01, 0,05 maupun 0,10. Nah, kalau dia lebih rendah lagi dari 1%, berarti dia masuk bintang 3. Ya, akurasi tinggi masuk, moderat masuk, rendah masuk. Dia berarti makin bagus hasilnya gitu. Makin banyak bintang, makin bagus. Jadi intinya ketika dia p-value-nya lebih kecil lagi dari 1%, dari 1% ini, berarti dalam kondisi apapun diuji, dia dianggap sudah yang paling high performance gitu. Atau masih bingung, Le? Sip. Oke. Mungkin ada lagi yang pengen bertanya sebelum mungkin kita tutup jam 12. Jadi pertanyaan bagus-bagus ini.
Mungkin Mbak Laili kali ya, ada Mbak Laili ya? Oh, lagi nyimak aja. Ya mana tahu kan mau ngetes. Tapi sekali lagi ya, bedakan antara kalau kita misalnya pakai mesin learning atau AI, bedakan antara evaluasi model di AI sama statistik. Jadi mungkin statistik ini nanti lebih kepada output dari model mesin learning kita itu yang kita bandingkan nanti. Bukan nilai indikator MAPE, MAE, dan lain-lain yang bisa digunakan di mesin learning ya. Jadi ketika kita udah deploy, kita evaluasi, nah itulah statistik main di situ nanti. Jadi bukan kayak yang dibilang tadi, wah harus 2000 supaya ini. Ya kalau memang normal bakal normal. Cuman kalau di sudut pandang statistik 30 ke atas pun udah cukup sebenarnya. Tapi kan mesin learning karena dia butuh untuk prediksi, dia harus makin banyak toh data yang di training gitu. Kalau mungkin nggak ada pertanyaan lagi, apa mau kita tutup aja gitu? Biar nanti PDF-nya saya share di grup ya sama rekamannya, taruh di YouTube, nanti linknya link private aja ya. Jadi tolong digunakan dengan bijak linknya. Jangan disebarluaskan pada yang orang yang tidak membutuhkan. Oke. Jangan dimonetisasi, nggak dimonetisasi kan untuk kenangan kita, untuk sama-sama kita belajar. Nggak apa. Ahlinya nih dari statistik kan nggak boleh sembarangan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri sampai di sini ya sharingnya ya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa Jarpi atau kita bisa diskusi santai lah di lab DSPMC ya, kawan-kawannya. Siap. Terima Oke, kasih. makasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Pray. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Oke, Terima selamat kasih siang. banyak. Mas Pray. Terima kasih Bang Pray. Pray. Terima kasih banyak semuanya. Besok semoga bisa ngopi bareng. Nyoba Kopi. kafe BNI ya. Tak Kafe jelas BNI. lah, tak jelas. Itu yang di atas itu Atau di mana? kopi ini. Yang di top Lantai atas. itu mau kopi sendiri apa gimana sih? Ah, Yang di mana? grup aja di apa nggak ada yang respon ya, nggak jelas. Soalnya bacanya telat Bang. Kafe di rooftop. Kafe di Tidak rooftop. selalu Iya, pokoknya action. online di grup. Bikin sendiri aja kafenya nanti di rooftop. Terus Makasih kita ya Bang bawa Pray. ya, bawa dari Oke. lantai 4 terus ke atas gitu ya. Bawa kopi. Izin web ya, makasih. Besok aku bawain gelas kertas deh.